channel pembelajaran matematika, di channel Edi Sukendri Hamzah. Kita perhatikan hari ini adalah materi kita tentang jumlah dan selisih sudut tangen dan sudut rangkap. Jadi masih berhubungan dengan yang pertemuan sebelumnya kemarin. Di video kemarin adalah jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pada dasarnya konsepnya adalah sama. Konsep bahwa tangen atau tan A plus B. Kita tahu konsep tan itu adalah tan sendiri adalah sin per cos. Berarti di sini adalah sin A plus B per cos A plus B. Kita tahu bahwa sin kata kuncinya sin cos tandanya tetap dan cos kata kuncinya adalah cos cos tandanya berubah. Sehingga dengan demikian di sini kita sederhanakan sin A cos B tanda tetap ditambah cos A sin B per atau dibagi, sementara cos adalah cos cos dengan tandanya berubah. Berarti di sini adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Oke, kemudian semuanya di persamaan sin A cos B ditambah cos A sin B per cos A cos B dikurang sin A sin B. Semuanya di sini kita bagi dengan cos A cos B. Cos A cos B. Semua kita bagi. Sehingga persamaannya menjadi sin A cos B per cos A cos B ditambah cos A sin B per cos A cos B dibagi cos A cos B per cos A cos B juga dikurang sin A sin B per cos A cos B. Kita perhatikan di sini, berarti cos B-nya di sini habis. Kemudian cos A cos B, berarti cos A-nya sini habis. Cos A cos B dengan cos A cos B sama, berarti adalah satu. Ini sin A per cos A, ini sama saja dengan tan A ditambah sin B per cos B sama dengan tan B per, ini adalah satu, ini adalah tan dikurang tan A dikali ini adalah tan juga tan B. Oke, dengan demikian berarti tan A plus B itu adalah tan A plus B per 1 dikurang tan A tan B, atau tan A kurang B, berarti atasnya tetap dikurang, yang bawah dilawankan. Dengan demikian itulah adalah jumlah dan selisih sudut tan 75. 75 tidak termasuk sudut berelasi, berarti dia adalah menggunakan jumlah dan selisih. Maka di sini kita bisa menggunakan tan 75 itu boleh pakai dua-duanya menggunakan sudut istimewa, bisa juga satu yang berelasi satu istimewa. Istimewa dua-duanya. Boleh kita menggunakan 45 ditambah 30 di sini, oke. Bisa pakai 120 dikurang 45 dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita kembali tan tadi. Kalau tan tadi kata kuncinya kan adalah yang atasnya sama per di bawahnya dilawankan. Berarti di sini adalah tan 45 ditambah tan 30 per 1 dikurang tan 45 dikali tan 30. Tan 45 adalah 1, tan 30 adalah sepertiga akar 3, 1 dikurang tan 45 1, tan 30 sepertiga akar 3. Dengan demikian berarti hasilnya 1 ditambah sepertiga akar 3 per 1 dikurang dikalikan sepertiga akar 3. Supaya memudahkan kita keluarkan sepertiganya, memudahkan kita. Maka di sini sepertiga kita kasih faktorkan. Sepertiga ini supaya dapat 1 kita kalikan dengan 3 ditambah sepertiga ini supaya dapat sepertiga akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Oke, bawah juga sama sepertiga. Maka di sini adalah kita kalikan dengan 3 dikurang akar 3. Kita ini kan coret, jadi mudahkan kita tidak menggunakan pecahan. Setelah itu baru kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita kembali ke materi kelas 10. Kita kalikan dengan
lawan dari penyebut. Berarti sini 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. Kita lanjutkan. A dikurang B dikali dengan A ditambah B. Ini adalah konsep dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti 3 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Ini kita kalikan. Ini ketemu ini adalah 9. Ini ketemu ini adalah 3 akar 3. Ini ketemu ini sama 3 akar 3 juga. Dan ini ketemu ini adalah akar 9 atau 3. Sehingga 9 tambah 3 bisa itu adalah 12 ditambah 3 akar 3 ditambah 3 akar 3 adalah 6 akar 3. Oke, 3 dikuadratkan 9, akar 3 dikuadratkan 3, 9 dikurang 3 adalah 6. Dengan demikian ini kita faktorkan kembali sama-sama 6, buka kurung. 6 dikali berapa supaya 12 dikali 2 tambah 6 dikali berapa supaya 6 akar 3 akar 3 bawahnya per 6. Dengan demikian hasilnya adalah 2 ditambah akar 3. 5 kita boleh menggunakan tan 120 ditambah 45. Bisa juga kita menggunakan pengurangan. Kalau kita menggunakan pengurangan boleh 225 dikurang 60. Oke, yang penting 120 itu berelasi, 45 itu adalah istimewa, 225 berelasi, 60 adalah istimewa. Dengan demikian berarti memudahkan kita untuk menghitungnya. Kita ngambilnya pengurangan, karena sudah ada penjumlahan, kita masuk pengurangan. Oke, kita lanjutkan. Bedanya penjumlahan dan pengurangan tadi adalah kalau pengurangan dia tetap pengurangan, tapi bawahnya berubah, sehingga menjadi tan 225 dikurang tan 60 per 1 ditambah tan 225 dikali tan 60. Kita lanjutkan. Berelasi 225 itu berada dikali 3, boleh kita menggunakan 180 ditambah 45. Berarti tan 45 adalah 1. Karena 225 berada dikali 3, maka dia bernilai positif dikurang tan 60 adalah akar 3. 1 ditambah tan 225 tadi adalah positif 1, tan 60 adalah akar 3. Dengan demikian hasilnya 1 dikurang akar 3 per 1 ditambah akar 3 sama dengan tadi. Kita rasionalkan, kita kali dengan 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Oke, yang bawahnya lawan sekawan, berarti A tambah B ketemu A kurang B adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Kita kalikan, 1 kali 1 adalah 1. Ini ketemu ini adalah negatif akar 3. Ini ketemu ini adalah negatif akar 3. Dan ini ketemu ini positif akar 9 atau 3. Dengan demikian berarti 1 tambah 3 adalah 4. Kemudian min akar 3 min akar 3 berarti min 2 akar 3 per 1 dikuadratkan 1 akar 3 dikuadratkan 3, 1 kurang 3 negatif 2. Kita keluarkan, bisa supaya sama-sama negatif 2 boleh negatif 2 buka kurung, bawah juga negatif 2. Kita coret. Negatif 2 dikali berapa supaya 4? Di sini kita tulis negatif 2. Negatif 2 dikali berapa supaya negatif 2 akar 3? Berarti sini adalah ditambah akar 3. Dengan demikian hasilnya adalah negatif 2 ditambah akar 3. Sekarang lanjutkan adalah sudut rangkap. Sudut rangkap itu boleh rangkap 2, rangkap 3 dan seterusnya. Dari sin 2A. Kita tahu sin 2A itu adalah asalnya sin A, sehingga dia menjadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Sin A cos A dengan cos A sin A dia sama, koefisiennya 1 bisa dijumlahkan menjadi 2 sin A cos A. Dengan demikian berarti sin 2A rangkap 2 itu adalah 2 sin A cos A. Kalau di sini kita ganti jadi sin A, berarti sini 2 separuhnya, berarti sini juga sama separuhnya, 2 sin setengah A cos setengah A. Kalau di sini 4, berarti sini 2A 2 kali setengahnya. Ya, jadi kesimpulannya setengah separuhnya itu adalah sudut rangkap daripada sinus. 2A adalah cos A ditambah A. Kalau cos kata kuncinya adalah cos, tandanya adalah berlawanan. Berlawanan berarti dikurang.
sin A lagi. Dengan demikian berarti cos A dikali cos A menjadi cos kuadrat A dikurang sin A dikali sin A sin kuadrat A. Berarti cos 2A ini sama saja dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kita kembali ke rumus identitas. Rumus identitas adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti cos kuadrat A adalah 1 dikurang sin kuadrat A. Atau sin kuadrat A adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Berarti cos kuadrat A ini bisa kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Di sini tetap min sin kuadrat A, dia menjadi 1 min sin kuadrat A. Min sin kuadrat A menjadi min 2 sin kuadrat A. Berarti cos 2A bisa menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kita lanjutkan. Cos kuadratnya tetap kurang, buka kurung. Sin kuadrat A tadi adalah 1 dikurang cos kuadrat A. 1 dikurang cos kuadrat A. Dengan demikian cos kuadrat A ini jadi min 1, ini jadi plus cos kuadrat A. Dia menjadi cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A menjadi 2 cos kuadrat A min 1. Berarti dengan demikian sudut rangkap dari cos 2A ada 3. Yang pertama cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Yang ketiga 2 cos kuadrat A dikurang 1. Tinggal kita lihat, kalau di sini 2 berarti di sini separuhnya 1. Kalau di sini 8 berarti sini 4. Sama. 4. Kalau sini 7 berarti sini 7/2 yaitu setengah sudut. Kita lanjutkan. Sekarang adalah rangkap untuk tan. Tan 2A konsepnya sama tadi. 2A itu adalah tan A ditambah A. Kita tahu kata kunci A tan tadi adalah yang pembilangnya sama, penyebutnya dilawankan menjadi tan A ditambah tan A. Bawahnya per 1 dikurang tan A dikali tan A. Tan A ditambah A karena koefisien sama bisa menjadi 2 tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A adalah tan kuadrat A. Dengan demikian berarti kalau sini 7 berarti sama, sini 7/2. Kalau sini 8 berarti sini 4/4. Itulah sudut-sudut dari rumus sudut rangkap. Kita perhatikan di sini ada 3 contoh. Yang pertama 4 sin 22,5 cos 22,5. Yang kedua adalah cos kuadrat 1/6 pi dikurang sin kuadrat 1/6 pi. Yang ketiga adalah 8 cos kuadrat 5 dikurang 1. Kita jawab yang pertama. Kita tahu bahwa sin 2A tadi adalah 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Berarti ini kita lihat 4 sin A cos A. Berarti 4 ini ada 2 kali. 2 dikali 2 kasih kurung ini sin 22,5 cos 22,5. Berarti 2 sin A cos A adalah sin 2A. Berarti sini 2-nya sin 2A. Sin 2A-nya kita ganti dengan 22,5. Berarti 2 sin 22,5 dikalikan dengan 2 adalah 45. Berarti 2 sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 2. Cos kuadrat 1/6 pi dikurang sin kuadrat 1/6 pi. Berarti tadi rumus cos 2A tadi ada 3 rumus. Yang pertama adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Yang ketiga adalah 2 kuadrat A dikurang 1. Berarti ini masuk rumus yang pertama untuk cos rangkap. Berarti cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti A-nya adalah 1/6 pi, maka di sini menjadi berarti 2 kalinya. Nah, di sini lah cos 2 dikali 1/6 pi. 2 dikali 1/6 berarti dia menjadi cos 1/3 pi. Pi
Pi adalah 140 dibagi 3 berarti adalah cos 60. Cos 60 adalah setengah. Juga tepat adalah 2 tan 67,5 derajat per 1 dikurang tan kuadrat 67,5 derajat. Tapi kita tahu bahwa tan 2A adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Berarti kita kembalikan ke rumusnya tadi bahwa tan 2A itu adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Kalau kita perhatikan di sini sudah sama, berarti kita kembali ke sini. Berarti dengan demikian 2 tan A, kalau sini A berarti sini 2A. Berarti dengan demikian kalau 2 tan 67,5 per 1 dikurang tan kuadrat 67,5 ini menjadi tan 2 kali A 67,5. Oke, berarti tan 2 dikali 67,5 itu adalah 135 derajat. Kita kembalikan. Tan 135 berarti berelasi berada di KD2. Yang paling baik menggunakan 180 dikurang 45. Berarti tan 45 adalah 1. KD berapa? KD 2. KD 2 siapa positif? Sin, maka nilainya adalah negatif 1. Oke, dengan demikian selesai sudah materi pembelajaran kita tentang jumlah dan selisih sudut tangen dan sudut rangka. Tadi jumlah dan selisihnya kalau dasarnya sama dengan penjumlahan sinus dan kosinus. Sin 2A adalah 2 sin A cos A, kemudian cos 2A-nya ada 3 tadi, kemudian tan 2A adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Jangan lupa ditonton terus di mana, yaitu di channel Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa kita subscribe, kemudian kita selalu kita tonton, kita share supaya ilmunya bermanfaat dan berguna untuk yang nontonnya. Oke, sampai jumpa.